warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala fi qulubi ahibbaihi mahabbatan wa mawaddatan wa rahmatan wa asbahu biha mutahabbina mutawaddina mutarahimin. Fa salatullahi wa salamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka al-mahabbata wal mawaddata war rahmata hatta nusbih minal mutahabbin minal mutawaddin innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi, perindu Rasulullah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berbahagia bergabung kembali bersama-sama untuk belajar, bersama-sama untuk merapat, mendekat kepada baginda Nabi dengan wasilah perantara majelis mulia di malam hari ini. Mumpung niat kita menuju kepada Nabi, maka yuk kita seriusi. Semua yang datang ke tempat ini kami yakin karena ingin dekat dengan Nabi, ingin dekat dengan baginda Nabi di dunia hingga kelak di surga, dekat dengan Nabi di dunia dengan hati kita, hati yang akan menggerakkan anggota tubuh kita sehingga perilaku zahir kita ini adalah menjadi sesuatu yang disenangi oleh baginda Nabi SAW. Dan itu adalah keimanan, iman yang sesungguhnya. Maka malam ini akan kita ngecek kembali apa yang ada di hati kita, yang selama ini kita aku tentang iman. Di antara tanda iman, sengaja kami ingat, kami angkat malam ini karena sudah mendesak. Kita terlena belajar agama, ternyata kadang tanpa kita sadari tambah rusak lesan kita, pikiran kita, karena cara belajarnya salah atau niatnya salah. Sekarang kita perlu cek kembali di hati kita tentang keimanan, bersandar dengan satu hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bersandar dari hadis satu ini, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian wahai orang-orang yang ngaku iman, hatta yuhibba li akhihi, sampai orang tersebut bisa mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia itu mencintai untuk dirinya sendiri. Pemantapan makna cinta kepada saudaranya yang bukan hanya sekedar kalimat yang terucap, tapi harus kita rasakan, ma yuhibbu li nafsihi. Maknanya, apa yang kita tidak senang jika itu terjadi kepada kita, jangan boleh terjadi kepada saudara kita. Dan jika kita sudah bisa merasakan ini makna, maka sesungguhnya di dalam hati kita ada iman. Begitu sebaliknya, jika sesuatu yang tidak baik menimpa saudara kita, harus ada kesedihan di hati kita. Itu tandanya iman. Akan tapi kadang hawa nafsu yang membisik, yang mengajak kita kepada pelanggaran-pelanggaran syariah, yang memang sudah di stempel yang namanya hawa nafsu itu ammarah bisu. Jika tidak kita tundukkan, kita perangi, maka hawa nafsu akan mengajak kita kepada kebusukan, kejelekan. Barusan yang kita sampaikan,
kita faham langsung bahwasanya tanda iman kita adalah kalau kita senang untuk kita harus rela itu terjadi pada orang lain. Jika ada sesuatu yang tidak baik menimpa orang lain, kita harus sedih, itu tanda iman. Begitu gampangnya kita memahami di saat belum dicampuri hawa nafsu. Akan tapi di saat masuk hawa nafsu, ternyata kalimat itu nggak gampang. Contoh, orang itu telah bikin kesel kepada kita, permusuhan pribadi, nggak ada urusannya dengan agama, persengketaan, perselisihan dan macam-macam. Dia saudara kita yang seagama dengan kita, sehingga sudah mulai ada amarah di dalam kita, ada hawa nafsu di dalam diri kita. Kemudian saudara kita yang kita lagi punya permasalahan pribadi ini, kok dia tertimpa satu musibah, dan bahkan musibahnya bukan main-main, bukan sekedar patah kaki atau jatuh kepalanya retak, bukan. Kadang musibah besar, melakukan satu maksiat misalnya. Apakah dia minuman keras atau dia kepleset dalam zina? Ternyata hati yang katanya beriman ini, hanya gara-gara permusuhan yang selama ini terjadi urusan pribadi, ngelihat saudaranya kepleset, kok malah tertawa, belum bisa sedih, malah mungkin akan kita jadikan bahan ejaan, gunjingan, kita sebar ke sana kemari sambil tertawa-tertawa, karena merasa puas bahwasanya orang itu sudah kena musibah. Padahal di saat orang itu seperti ini, maka keropos iman. Maka ayo kita semuanya bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar sendiri di babnya. Harus, jika ada orang bermasalah melakukan maksiatan, yuk kita datangi, kita nasihati dan sebagainya. Ini kewajiban bagi kita. Akan tapi pertolongan pertama pada diri kita di saat kita melihat orang lain tertimpa musibah adalah menata hati. Akhir-akhir ini kita dengar berita tentang macam-macam. Ada kasus perzinaan, kasus perselingkuhan, kasus ini semuanya. Atau bahkan mungkin bukan yang di media, di tetangga kita. Apa yang ada di hati anda, wahai hamba Allah, di saat anda mendengar umat Nabi Muhammad diisukan, disuarakan dia melakukan kehinaan zina misalnya. Misalnya berita, benar atau tidak benar. Misalnya ada orang dikatakan di sebuah media dia melakukan begini-begini. Berita yang terakhir mungkin ada perselingkuhan, mencabuli santri segala macam, adalah misal-misal semacam itu. Sekarang apa yang ada di hati kita di saat kita mendengar berita semacam itu? Jangan berbicara anda yang nggak ada masalah dengan ustadz itu atau orang itu. Kalau nggak ada masalah, mungkin yang nggak ada masalah mungkin bisa saja meredam itu gampang. Tapi sekarang tempatkan posisi anda sebagai orang yang sebelumnya punya masalah dengan dia. Ujian itu seperti itu. Anda punya masalah pribadi, mungkin ada seorang ustadz, kemudian dia juga ustadz, sama-sama ustadz. La hasadaka hasadullah. Hasudnya ustadz juga serem banget. Bagaimana ada ustadz bertepuk tangan di saat mendengar ustadz lain kepleset? Apakah itu benar atau tidak benar? Tepuk tangan duluan. Kira-kira iman atau munafik saya? Ada ustadz yang saya selama ini nggak cocok dengan dia. Mungkin ustadz itu memang punya lesan luar biasa, kotor kepada saya misalnya. Kok dia kepleset misalnya? Kepleset beneran, bukan isu. Kalau ternyata saya tertawa, maka munafik ini. Ya run pakai jubah semacam ini, karena dia umat Nabi Muhammad, apalagi labelnya ustadz. Mestinya saya sedih. Mestinya saya sedih karena dengar dia, terlepas urusan pribadi, mau ngaku wali gombal. Wali itu penuh rahmat, penuh kasih. Makom-makoman enggak. Wali penuh kasih, memandang orang dengan penuh kasih. Kalau orang itu enggak punya masalah dengan kita, begitu mudah. Apalagi itu orang yang sangat kita cintai, begitu mudah kita berprasangka baik. Akan tapi orang yang punya masalah dengan kita, lalu kita mendengar bahwasanya, oh
dia punya kisah perselingkuhan, kisah macam-macam. Selama ini kan berita begitu, ada ustadz begini dan sebagainya. Lah kok gara-gara saya punya permasalahan pribadi dengan ustadz langsung tepuk tangan, saya ceritakan pada orang dengan ketawa-ketawa, misalnya tuh kan munafik. Kenapa nggak ada sedih? Hanya karena ada hawa nafsu tadi, urusan pribadi kita. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan di saat kita mendengar berita itu? Lihat, pertama, benar tidaknya berita itu. Misalnya, kalau berita itu benar, teman kita, saudara kita melakukan kehinaan, kita harus sedih, bukan tertawa. Kalau ternyata dia difitnah, berarti di situ ada orang mukmin yang menfitnah dia, kita harus sedih juga. Dua-duanya kita harus sedih. Akan tapi masya Allah sekarang gampang tertawa, caci maki, olok-olokan, merendahkan, fitnah. Kami masih ingat ada beberapa waktu yang lalu sebelum zamannya viral model-model begini ini, belum ada YouTube. Ada seorang tokoh di Indonesia ini, lihat, ada seorang perempuan yang mengaku-ngaku bahwasanya dia telah diperlakukan oleh ustadz itu. Wow, media ramaikan waktu itu, padahal ustadz itu tidak mengerti apa-apa. Alangkah besarnya dosanya orang ikut-ikutan. Seandainya benar itu terjadi, apakah harus kita sebarkan, kita ramaikan? Masih ingat ustadz yang masyhur waktu itu, sudah lama wafat, orang sangat masyhur. Akan tapi ada satu perempuan tiba-tiba mengaku bahwa dia begini-begini, media senang, ditangkap oleh media untuk meramaikan media. Semua orang akan berpikir bahasanya hal yang semacam ini susah dilakukan seorang ustadz seperti beliau ini. Tapi yang namanya media dan orang awam kadang dibumbui oleh ustadz-ustadznya atau orang yang ngiri, yang ngedegi, sehingga menjadi seolah-olah itu sebuah kenyataan. Nah, ini yang harus kita waspadai, hawa nafsu di dalam diri kita. Malam ini kita pengen betul-betul menata. Kalau kita melihat saudara kita melakukan kemaksiatan, itu sebetulnya kita melihat dia itu mendapatkan satu musibah. Kalau anda melihat tetangga anda ketabrak motor, kakinya patah, kalau anda tertawa, anda ini kurang ajar. Sambil ketawa tuh kan, ketawa, itu patah kaki, ketawa, kurang ajar banget nih. Ada tetangganya patah kaki kok ketawa-ketawa. Itu baru patah kaki. Kalau kita tertawa, kita akan dimarahi oleh orang. Kok bisa tertawa-tertawa? Kita dianggap jelek kalau kita menertawakan tetangga kita yang kena musibah patah kaki. Lalu bagaimana ada orang yang menertawakan, ada orang kepleset melakukan kehinaan, zina, mabuk, lah kok malah tertawa-tertawa? Hati-hati, tidak mungkin bisa tertawa seharusnya kalau anda punya iman. Anda akan sedih memikirkan yang demikian itu. Anda sedih yang sesungguhnya. Itu seandainya benar terjadinya pun nggak bisa kita tertawa, seharusnya sedih. Apalagi berita itu belum benar, berita itu belum pasti, berita itu belum jelas. Berita tetangga kadang-kadang, masya Allah, naudzubillah, ini makanya informasi. Kalau tetangga kita, tahu enggak saudaramu yang itu dia punya skandal gini-gini nih, berita informasi. Seandainya benar pun tertawa nggak boleh kita, apalagi itu masih belum benar. Hati-hati. Jangan gampang anda tertawa tentang musibah yang menimpa saudara. La tudhir syamatata. Jangan kau tampakkan tepuk tangan kegembiraan atas musibah yang menimpa orang lain. La tudhir syamatata li akhik. Jangan kau nampakkan, awas, jangan sampai kau senang di saat saudaramu tertimpa musibah, apalagi musibahnya musibah berat, musibah dosa, bukan musibah patah kaki. Wa yarhamuhullah, bisa jadi Allah memberikan kasih sayang kepada orang tersebut lalu diangkat derajatnya, wa yabtalik, kemudian Allah menguji dirimu kena musibah yang serupa. Hati-hati, khususnya masalah perzinaan dan sebagainya. Jangan berani ngungkit membawa cerita itu, menyebarkan, apalagi menyebarkan berita-berita kehinaan. Kalaupun anda melihat, bahkan mungkin curhat langsung dengan anda, tidak boleh anda ceritakan siapapun. Nasihat ya, amar ma'ruf nahi munkar ya, nasihat, jangan kau lakukan itu nggak boleh, itu dosa. Apalagi kalau ustadz dengan ustadz, nggak boleh ya ustadz, itu dosa. Tapi kalau kita menyebar, awas, hawa nafsu.
Hawa nafsu itu yang merusak, menutupi niat yang baik jadi berubah. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib di medan laga sudah dalam kemenangan untuk bisa melumpuhkan musuh Imru bin Abdul Wud, satu musuh yang paling dahsyat, yang paling mengerikan, jago berantem. Sudah ditundukkan, tinggal menggal lehernya. Cuman waktu itu orang yang akan dipenggal lehernya oleh Sayyidina Imam Ali sempat meludahi wajah Imam Ali. Karena diludahi, Sayyidina Imam Ali marah. Karena beliau marah, beliau menunda pedangnya, tidak dipenggalkan. Kenapa? Aku tidak ingin memenggal lehernya dalam keadaan aku emosi. Menata hati itu penting. Apalagi sekarang, Masya Allah, saya melihat postingan di beberapa internet, caci maki ustadz sana ustadz sini, olo-oloan. Apalagi kalau melihat ada ustadz melakukan kepleset dalam maksiat, kok ada tepuk tangan, senangnya luar biasa, girangnya luar biasa. Ini ustadz apaan ini? Menangis seharusnya, hei hamba Allah. Dan anda pun tidak usah mencari ustadz siapa itu, nggak perlu. Hanya khawatir itu adalah anda. Khawatir itu adalah anda yang bertepuk tangan hanya karena anda punya masalah dengan orang tersebut. Hati-hati. Malam ini malam kita membersihkan hati kita dari sisi ini, dari kotoran bertepuk tangan atas musibah yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya. Ingat, jika anda mendengar berita kemaksiatan terjadi kepada orang lain, khususnya orang yang bermasalah dengan anda, ingat, jika anda ternyata ada senangnya, berarti iman anda sudah kropos benar. Tapi kalau anda merasa sedih, kemudian berusaha bagaimana agar dia selamat, bagaimana menolong dia, nasihati bagaimana caranya, bahkan berat anda untuk menukil, memindah berita kepada orang lain, itu ada iman di hati anda. Tak-taunya berita bohong pun sudah disebarkan ke sana kemari. Bukan berita belum pasti sudah disebarkan. Tuh saat ini soal ini, loh ini astagfirullah, apaan nih mau kumbal ini ya ustaz, apaan ini, naudzubillah. Kalaupun benar gak boleh kita begitu, hai hamba Allah. Apalagi jika berita itu adalah berita yang bohong, namun kita menyebarkan fitnah, menggunjing, dosanya amat gede. Jika itu kenyataan, gunjing. Kalau dusta, buhtan, lebih gede lagi dosanya. Maka yuk kita tata hati kita. Karena permasalahannya bukan saja kepada yang tampak di media-media, mungkin tetangga kita. Pernah anda mendengar waktu anda, mungkin anda sendiri pernah merasakan ada satu orang yang jahil kepada anda, tak taunya dia tiba-tiba ya kepleset, apa tuh, syukurin kualat sama aku. Kok berani ngomong kualat? Rugi dong. Saya tidak pengen jadi kualat, saya pengen jadi berkahnya orang. Kok kualat bangga? Orang ganggu saya langsung dia tobat, saya bangga baru. Orang ganggu saya, dia kepleset, tersungkur, kok malah saya senang. Berarti saya itu bawa malapetaka. Harapan saya kalau ada orang ganggu saya, langsung dia tobat, besok langsung jadi orang baik. Oh, ini baru saya hebat. Loh kok bangga? Oh, tuh kualat gara-gara kurang ajar sama saya, tuh nyungsep. Tuh, makanya jangan main-main dengan saya. Aji bangga, ada orang berbuat salah pada dia lalu dia tersungkur. Itu kan saudara kita. Menata hati itu penting hari ini. Betul, hari ini media ramai tentang ustadz ini, tentang ini, Masya Allah, saya sedih. Terlepas ustadz manapun saya tidak pernah dengar. Akan tetapi kejadiannya kan bukan hanya kepada orang-orang itu, akan tapi di tetangga kita sering terjadi berita-berita yang tidak baik, ya, berita yang kurang menarik kepada tetangga kita. Ketahuilah iman, tanda iman di hati anda. Ingat, kalau anda mendengar berita tidak baik musibah zahir, sakit fisik, musibah batin, pelaku dosa. Jika anda mendengar berita itu, kalau hati anda belum ternyuh, belum sedih, maka khawatir imannya sudah nggak ada di hati anda. Modelnya tok gayanya hadir pengajian, tapi hatinya penuh dengan kebencian kepada umat Nabi Muhammad. Gayanya ngaji seperti orang hadir pengajian, tapi hatinya mati. Harus sedih, dan dia harus bisa membedakan antara urusan pribadi. Urusan pribadi bisa saja ini enggak beres-beres. Persengketaan urusan apa? Pribadi. Tapi kalau sudah saudara kita yang bermasalah dengan kita kemudian tertimpa musibah, kita wajib menolongnya. Tanda ketulusan. Bukan tuh syukurin, mati tuh walat sama saya, makanya jangan macam-macam sama saya. Allah.
Malam hari ini kita ingin menata itu, karena kami dengar berita di sana sini. Masya Allah, beberapa yang lalu ada kisah mengerikan, selingkuhan yang luar biasa, berita perzinaan. Sebab begini, kalau zina itu sudah sering terjadi, Allah akan turunkan musibah nanti. Makanya kenapa zina itu disembunyikan biar gak nular. Orang yang melakukan zina itu sendiri, bagaimana agar bisa tobat? Disentuh hatinya, jangan dibikin putus asa. Kalau seorang pernah melakukan zina kemudian malah kita hina-hinakan dia, kalau sudah putus asa dia akan berkata begini, ngapain juga tobat, wong saya orang sudah bilang aku jelek kok, terserah nek mau apa saja. Tambah jadi bezina selamanya gara-gara kita. Tapi kita besarkan hatinya, Allah Maha Pengampun. Ayo berhenti, ayo berhenti. Musibah apa saja, ekonomi misalnya, gara-gara anda punya masalah dengan dia, tak tanya dia bangkrut, anda kok tepuk tangan, anda senang, iman anda keropos. Gara-gara kita ngiri, makanya penyakit iri dengki itu kan menjerumuskan kita. Gara-gara saya dengki kepada si dia, saya pengusaha, dia pengusaha, saya tidak cocok dengan dia, bangkrut, tepuk tangan. Sebetulnya kan karena hati kotor, hati jelek. Bisa saja ustadz tuh nggak sadar, tiba-tiba ngomong begini, mohon maaf yang ustadz, ngomong alhamdulillah tanah samping pondok dijual murah, dia kan kayaknya kolab, dia bangkrut. Tetangganya bangkrut kok senang nih, gimana nih? Gara-gara pengen beli tanah murah. Ustadznya ini tertipu juga. Paling enak doanya begini, semoga tetanggaku duitnya banyak sehingga bisa jual tanahnya dengan murah. Doanya enggak, semoga nanti bangkrut bisa dijual sama kita. Ini bahasanya ustadz loh kadang-kadang. Ayo yang nggak sadar jadi ustadz. Gara-gara pengen gedekan pondok, doanya jelek. Tanah sebelah nempel sama pondok, doa ini, Allah tenang aja nanti paling sakit bangkrut dijual sama kita. Loh, doanya kok jelek ustadz? Kalau ustadz bener doanya enggak begitu. Ya Allah semoga tetanggaku duitnya banyak sampai nggak butuh sama tanahnya, nanti dijual ke pondok dengan murah. Ini baru bener. Ayo ustadz, yang pernah doa jelek tobat. Karena kita perlu menata hati, kita perlu menata hati. Kita sering bertepuk tangan halus tidak sadar. Bertepuk tangan sebenarnya itu berangkat dari hati kita, berangkat dari hati kita yang kotor. Tapi kalau hati bersih nggak mau spontan juga, sedih itu spontan. Astagfirullahaladzim. Hati cinta kepada saudara kita. Saya pernah suatu kejadian nyata betul nih, satu orang baik semuanya, sebenarnya dua-duanya baik, hanya kelihatannya motivasi atau di hatinya itu ada perbedaan yang cukup jelas. Ini orang fakir, yang satu orang kaya. Duduk, kebetulan waktu itu bicara tentang penemuan kompor, atau kompor apa waktu itu. Yang kompor itu jika dikembangkan sangat bagus karena harganya murah. Semuanya mendengar penemuan itu adalah bergembira. Cuman yang fakir, yang biasa, bukan orang kaya, sama yang kaya beda ternyata cara ngomongnya. Yang kaya, wah Buya ini bagus, kalau kita kembangkan ini bisa prospektif untuk bisnis ini. Yang satu lagi ngomong, Buya Masya Allah kalau ini sukses Buya, alangkah banyaknya orang fakir yang tertolong. Hebatan mana? Hebatan mana? Ini dua-duanya kayaknya ngomongnya bener. Tapi kita ilah yang peduli kepada saudaranya adalah orang lebih unggul. Jadi ngelihat kompor itu bukan duit yang kebayang apa, Masya Allah kalau ini betul-betul bisa dikembangkan, alangkah banyaknya orang fakir yang tertolong. Hati hidup itu spontan. Hati hidup spontan. Maka dari itu yuk kita tata hati kita. Tanpa sengaja tiba-tiba ada tetangga mendapat musibah, Anda sedih, Anda sedih. Suatu ketika ada orang bertanya begitu, Buya bagaimana tanggap Buya jika ada orang begini-begini, atau apa kapan cerita? Ada katanya ada ustadz begini. Pertama adalah apa yang terjadi di hatimu pertama kali kamu mendengar bahasanya terjadi perselingkuhan atau terjadi perzinahan? Apa yang ada di hatimu? Sedih atau biasa saja? Kalau Anda sedih, ada iman di hatimu. Kalau biasa saja, khawatir ada kemunafikan. Karena itu dosa gede, dosa besar. Makanya itulah, jangan biasalah bertepuk tangan atas musibah yang Allah timpakan kepada orang lain. Ujian kita saat ini itulah.
Bukan di saat kita melihat orang baik-baik dengan kita, itu mah biasa saja. Jika kita melihat orang yang bermasalah dengan kita, kemudian dia tertimpa musibah, apa yang ada di hati Anda cek semuanya. Kalau Anda merasa bertepuk tangan, khawatir ada kemunafikan di hati Anda. Kalau memang ternyata ada kemunafikan, yuk kita perangi. Baik, kelihatannya aku belum puas. Dia ketimpa musibah, aku mau tepuk tangan. Nggak bisa, harus aku bantu dia. Paling tidak semacam itu. Kita bantu orang yang bermasalah, orang tertimpa musibah, kita tolong dia, kita tutup aibnya, jangan sampai kita ikut menyebarkannya. Makanya kalau ada orang ikut menyebarkan berita-berita buruk, berita nggak jelas disebarkan, berita tentang ini disebarkan, naudzubillah, kebusukan hati dia. Padahal di saat disebarkan berapa ribu lagi di belakangnya orang yang bakal menyebarkan ini berita. Padahal berita ini belum benar. Kalaupun benar, dosa, apalagi tidak benar. Sudah pastikan Anda, kalau sudah bicara tentang musibah yang menimpa orang lain, berhenti Anda. Jangan ikut menyebarkan, jangan ikut komentar. Saya pengen amar ma'ruf nahi mungkar, nggak harus. Apa artinya di sebuah WA? Nanamkan kebencian di hati orang. Amar ma'ruf bukan begitu caranya, bukan menyebar aib atau bukan merendahkan orang. Para kekasih Allah itu kalau dengar berita kemaksiatan menangis dulu. Sebelum mengingatkan esok hari malamnya tahajud dulu, memohon kepada Allah, ya Allah, aku punya tetangga suka minum minuman keras, aku ingin mengingatkan dia ya Allah, tapi aku belum siap kecuali aku sudah menghadap kepadamu. Nangis dengan, ya Allah, aku besok akan menghadap kepada temanku itu ya Allah, beri bimbingan kepadaku ya Allah, dan jangan sampai aku di saat berhadapan dengan dia lalu aku merendahkan dia ya Allah. Oke, itu khawatir di saat nasihat itu merendahkan. Dia memabuk, dia berjudi tetangga kita. Di saat kita datang badannya harus waspada, hati-hati. Bisa saja dibalik oleh Allah, kita jadi dia, dia jadi kita kok. Makanya jangan sombong deh dengan siapapun. Amar ma'ruf ya, tegas ya, tapi ingat, hati dulu yang perlu ditata. Jangan mengingatkan siapapun kecuali Anda tata bahwasanya Anda karena mencintai dia. Kalau belum ada cinta, tujuan Anda baik, bukan untuk merendahkan, menjatuhkannya. Oh, sekarang saling menjatuhkan. Ingat, apalagi kalangan, mohon maaf, ustadz dengan ustadz, la hasada ka hasadul lama. Ustadz dengan ustadz saling hasad-hasadan, usrem, musuhan. Itu urusan mereka. Kita jangan masuk urusan-urusan semacam itu. Maka ayo kita pulang ke rumah kita, kita jaga handphone kita. Jangan suka nge-share sesuatu yang berbicara tentang app-nya seseorang. Kalaupun Anda membaca di YouTube dan sebagainya tentang app seseorang, hati-hati. Anda jangan berani baca kecuali hati Anda sudah tertata. Pasti arti Anda aman. Tapi kalau tanpa Anda sadari, Anda terbawa. Sebab orang awam tuh Masya Allah, ada suatu ketika kan ada tokoh, sekarang juga masih ada. Tokoh masih ada. Orang itu sangat mencintai kami, sangat mencintai, bertamu. Ngobrol-ngobrol, tak taunya di tengah omongan menyebut tentang tokoh itu. Tapi bagaimana Buya? Ada seorang alim kok ternyata dia melakukan begini-begini nih. Dia cintanya pada saya luar biasa. Dari tempat yang jauh datangnya untuk ketemu kami. Cerita, tak taunya nyinggung tentang seorang tokoh. Akhirnya kami tanya, Anda tahu dari mana? Berita. Kalau seandainya betul pun, Anda harus sedih dan tidak harus sampaikan, apalagi berita belum tentu benar. Yang ini harus dibenahi. Jadi gimana Bu? Nggak boleh. Dosa. Bagaimana minta maafnya kepada dia? Gara-gara informasi sekarang media kan luar biasa. Makanya karena media, ya sekarang kita tahu. Sekarang karena itu kan media. Makanya itu karena media bisa dibuat yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Maka waspada kalau urusan dengan media. Hati-hati urusan dengan media. Lebih baik kita adalah yang baik-baik deh, prasangka baik, yang enak-enak. Jangan biasa untuk mencaci orang. Khususnya masalah aib-aib. Orang-orang dulu bagaimana minta kepada Allah, ya Allah tutuplah aib saudaraku dari mataku ya Allah, aku tidak ingin melihatnya ya Allah. Sekarang mencari-cari, cari kesalahannya apa? Oh, dikejar. Apalagi lagi marah, sampai tahu datanya dia, sampai tahu masa lalunya, berita-beritanya, dan kadang berita itu tidak benar. Ya,
Jadi inilah yang perlu kami sampaikan saat ini. Setelah itu kita ingin tanya jawab ngobrolan bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tanda Anda punya iman yang sesungguhnya adalah jika Anda melihat saudara Anda sukses, Anda ikut senang. Itu ada iman. Jika saudara Anda tertimpa musibah baik lahir atau batin, Anda sedih, itu tanda iman. Kalau sudah begitu, mustahil Anda ikut nge-share tentang berita-berita tersebut. Apalagi ikut marah-marah. Apalagi sampai Anda jadikan bahan guyonan. Tahu enggak Ustaz itu? Tahu enggak? Ya Allah, astagfirullah Ustaz itu, ya Allah, innalillah. Ustaz ya Allah. Kok bisa tertawa memberitakan tentang saudaranya, sahabatnya? Dan tolong jangan beritakan kepada kami sesuatu yang menjadikan saya benci. Saya tidak senang juga. Anda tidak perlu bercerita kepada kami, Buya di sana udah enggak. Saya sering diajak juga oleh para jamaah yang baik hati, maksudnya. Cuman kadang ngajari saya jelek, saya tidak mau. Jangan ajari saya jelek. Kadang-kadang saya diajari begini, Buya menurut Buya itu pejabat ini tuh gimana Buya? Buya tentang artis ini gimana Buya? Buya tentang ustadz ini. Waduh, ini orang ngajari saya kurang ajar ini. Biar saya komentar. Saya jawab, saya tidak pernah kenal artis itu, tidak pernah duduk dengan dia. Kalau saya ngomong salah, gimana saya minta maafnya? Apalagi pejabat. Maka sudah jangan janji, jangan ngolok sudah. Amar ma'ruf nahi munkar, kita juga amar ma'ruf nahi munkar kok. Berapa banyak kita juga ngobrol, dipikir yang amar ma'ruf nahi munkar hanya dia saja enggak. Berapa kita buat amar ma'ruf nahi munkar bisa dengan cara lebih bagus. Kalau Anda melihat orang berzina, orang pernah berzina, jauh lebih bagus jika Anda duduk dengan dia yang manis, Anda kasih motivasi untuk tobat daripada Anda hujat depan orang. Percaya. Hayo. Biarpun dia katanya pelacur nomor 1, dia lebih cakep, indah kalau Anda panggil, ajak minum teh bersama, Anda dengan istri Anda, kasih hadiah yang baik, kasih mukena sambil cerita bahwasanya akhirat begini, dia lebih senang. Anda harus lakukan itu. Bukan caci maki, bukan olok, bukan hujatan, bukan. Ingat, pokoknya lisan ini jangan ngomongin kejelekan orang, apalagi kadang-kadang kejelekan itu adalah fitnah. Wah, tambah gede lagi. Benar pun jangan ikut-ikutan. Benar itu berzina, benar itu mabuk, itu mencuri. Bukan urusanku. Saya tidak tahu hakikatnya ke apa. Kalau itu orang yang Anda kenal dan Anda dekat dengan dia, Anda datangin dia, assalamualaikum ya akhi, ya ukhti. Seperti itu. Tapi kalau Anda sudah bisa main lempar sana berita, lempar sini, naudzubillah, Anda bersama orang-orang yang kropos imannya, bisa saja itu munafikin. Bagaimana saudaranya tertimpa musibah kok dia tidak sedih? Munafik. Hanya gara-gara urusan pribadi. Kalau urusan pebisnis kan rebutan pelanggan biasanya. Kalau ustadz ada lagi, tidak tahu urusan apa ini, urusan makom kayaknya. Ini ustadz dengan ustadz dia musuhan ini. Rebutan pengen jadi wali, pengen disebut wali, wali murid. Ruwet ini gara-gara wali-walian ini sudah. Makom-makoman ya, saling menjatuhkan, pengen makom-makom. Sudah tidak usah seperti itu. Yang penting kita jaga lisan kita. Wali yang berjalan di atas bumi yang menjaga lisan Anda. Anda tidak benci, Anda tidak dengki, Anda tidak dendam, Anda ada ghirah. Jika dia bermaksiat, Anda semangat untuk menyelamatkan dia dengan cara yang paling tepat, indah. Itu kan dakwah-dakwah istimewa. Bukan hujatan, bukan caci maki. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan ya. Tolong cukup hadis Anda pegangi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Kalau Anda pegangi ini sudah indah. Anda pengen nge-share yang enggak benar, enggak, itu saudaraku, mending doain. Daripada nge-share, doain, ya Allah, jangan sampai itu berita betul. Aku dengar berita, bahkan seorang artis yang muslim atau muslimah, beritanya jelek sekali. Anda doain, ya Allah, semoga itu berita bohong. Kalau benar, ampuni ya Allah. Selesai. Semoga itu berita bohong. Kalau benar, ampuni ya Allah, dan tutup aibnya. Selesai. Hati bersih. Tidak usah bertanya lagi, terus gimana tugas kita amar ma'ruf nahi munkar? Ntar dulu, benahi hati dulu. Amar ma'ruf, hati aja belum benar, mau amar nahi munkar. Hanya pengen nyebar bendera saja biar bilang, oh ini lo jago. Kan disebutkan oleh Nabi, ada orang yang masuk neraka pertama, 3 manusia masuk neraka pertama. Siapakah? Di antaranya orang yang jihad kelihatannya, tapi hanya untuk dibilang, wah dia pahlawan. Kayaknya jihad, mati medan laga masuk neraka. Hatinya belum tertata. Makanya jangan sampai kita menegur orang kecuali malamnya sudah tahajud, minta kepada Allah salat hajat. Tegur orang, ngingetkan orang, malamnya sudah nangis.
Kita ingin nasihati orang, ngadu dulu kepada Allah. Sebab yang ngasih hidayah siapa? Allah. Yang ngasih taubat siapa? Allah. Makanya ngadulah kepada Allah. Jangan sok dengan kecerdasan, kehebatan bertutur kata, pasti terpengaruh oleh saya. Oh, hebat banget kayak orang menguasai hati. Nabi saja tidak bisa menguasai hati. Ini kok orang lebih dari kayak Nabi. Tidak begitu. Ngadu kepada Allah tengah malam. Minta ampun kepada Allah untuk dia. Minta hidayah untuk dia. Itulah kehidupan yang sejati, kehidupannya ahli iman, kehidupan anda semuanya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita tercinta